Tidak bisa. Saya harus pulang bersama suami saya. Tolonglah mengerti keadaan saya, Bu Alina. Saya tidak meminta apapun, hanya meminta untuk ditemani sampai Papa benar-benar sadar. Itu saja. Pak Gunawan, tolong saya. Kini tatapan Dokter Kamila beralih pada Papa Gun yang juga terlihat kebingungan dengan situasi ini. Kami semua diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Aku yang terlanjur tersulut emosi berniat untuk pergi saja. Namun suara lemah yang berbaring di tempat tidur menghentikan langkahku. Mila, Papa. Buru-buru Dokter Kamila berdiri untuk semakin dekat dengan ayahnya. Papa Gun demikian. Ia berdiri di sebelah kiri Dokter Burhan, sedangkan Dokter Kamila berdiri di sisi kanan. Aku dan Adi hanya melihat dari ujung ranjang saja. Mana yang sakit, Pak? Tanya Dokter Kamila pada ayahnya. Dengan siapa di sini, Mila? Kita ditemani Pak Gunawan dan Pak Adi, Pak. Mereka baik sekali, sudah mau menemani Papa sejak tadi. Mana Adi? Tanya Dokter Burhan dengan pelan. Merasa namanya dicari, Adi menoleh ke arahku, meminta persetujuan untuk mendekati ranjang Dokter Burhan. Aku menganggukkan kepala, menyetujui suamiku mendekati dokter terapinya itu. Saya di sini, dokter, ujar Adi kemudian. Pak Adi, saya titip Kamila. Dadaku berdetak kencang dengan permintaan Dokter Burhan. Adi pun demikian. Dia kembali melihatku yang mematung di ujung ranjang. Waktu saya tidak akan lama lagi. Tolong kabulkan permintaan saya. Dokter Burhan, saya dan putra saya akan menjaga Kamila dengan baik. Akan kami anggap dia bagian dari keluarga saya. Tidak usah khawatir, Kamila akan baik-baik saja. Tutur Papa Gun menjawab permintaan Dokter Burhan. Nikahin Kamila, Pak Adi. Tolong. Aku menggelengkan kepala dengan napas yang semakin memburu seiring emosi yang semakin meninggi. Haruskah aku memaki orang tua yang tengah sekarat itu untuk melampiaskan amarah ini? Tidak, aku tidak tahan dengan situasi yang memuakkan ini, di mana Adi masih belum memberikan jawaban. Tolong, iyakan untuk permintaan Papa, Pak Adi, untuk mempermudah segalanya. Celetuk Dokter Kamila membuatku menatap tajam ke arahnya. Dokter Burhan, saya... Jangan menolak, Pak Adi. Putriku sangat mengagumi dirimu, ujar Dokter Burhan dengan terbata. Dadaku semakin kembang kempis mendengar ucapan Dokter Burhan. Meskipun pelan, tapi sangat begitu jelas. Ternyata dugaanku tidak salah mengenai Dokter Kamila. Dia benar-benar menginginkan suamiku. Melihat Adi hanya diam membuatku geram. Entah apa yang ada dalam pikiran Adi sehingga sulit untuk berucap. Beratkah dia untuk menolak? Atau tidak enak hati karena ada aku di sini? Muak dengan sejuta bujuk rayu Dokter Burhan yang berharap mendapatkan jawaban iya dari suamiku. Aku membalikkan badan, memilih keluar dari ruangan yang teramat sesak ini. Saya tidak bisa, Dok. Saya tidak ingin menyakiti istri saya. Saya bisa menjaga Dokter Kamila, tapi tidak dengan menikahinya. Tangan yang sudah memegang gagang pintu aku tarik kembali. Bibirku tersenyum mendengar jawaban dari bibir Adi. Aku membalikkan badan, melihat pada Adi yang juga tengah melihatku dengan mengulurkan tangan. Energi yang sempat melemah kini terisi kembali. Aku mengurungkan niat untuk pergi, memilih tetap di sini bersama suamiku. Aku ratu dan aku tidak boleh pulang tanpa sang raja. Meskipun ada hati lain yang akan merasa terluka. Siapa lagi kalau bukan Selir yang mendambakan posisi sebagai ratu di istanaku? Papa, jerit Dokter Kamila saat melihat Dokter Burhan kesulitan bernapas. Papa Gun memanggil suster dan dokter untuk datang.
Aku semakin mengeratkan pegangan tangan pada Adi dengan mata tak lepas dari Dokter Burhan yang tengah sekarat. Pak Adi, tolong kabulkan permintaan Papa. Ini hanya untuk di sini saja. Tolong, Dokter Kamila masih memohon. Dokter Burhan semakin mengkhawatirkan. Matanya terbuka lebar dengan menjuling ke atas. Tubuhnya menegang, bibirnya terbuka, seolah-olah akan mengucapkan beberapa kata. Pak Adi, apa Anda sudah lupa dengan pengorbanan saya dan Papa untuk menyembuhkan kaki Pak Adi? Lihat, sekarang kaki Pak Adi sudah mulai bisa digerakkan, mulai bisa berjalan. Itu ada campur tangan kami yang membantu. Tidakkah Pak Adi ingin membalas budi dengan mengabulkan permintaan Papa saya? Adi membayar kalian, bukan gratis. Jadi tidak ada yang namanya balas budi antara kamu dan suamiku. Simpan bualanmu, simpan bujuk rayumu. Dokter Kamila yang terhormat. Aku langsung menjawab ucapan wanita itu dengan mengeratkan gigi. Ingin sekali berteriak, tapi aku sadar diri ini rumah sakit. Di depanku pun ada makhluk yang tengah kejang menunggu malaikat mencabut nyawanya. Dokter dan suster datang. Mereka melakukan tugasnya dengan memeriksa semua peralatan yang terpasang pada tubuh Dokter Burhan. Pria itu tidak lagi kejang, tapi mulutnya tetap terbuka dengan mata yang masih menjuling ke atas. Dokter yang memeriksa pun tidak melakukan apa-apa, hanya diam melihat Dokter Burhan yang perlahan mulai menarik napas dalam, lalu memejamkan mata seiring dengan mulutnya yang sedikit tertutup. Papa! Jerit Dokter Kamila menyadari jika ayahnya telah tiada. Dokter Burhan mengembuskan nafas terakhir dengan disaksikan langsung oleh putri semata wayangnya. Rasa marah yang menggebu di dalam dadaku kini mereda dan berganti dengan rasa iba. Saat melihat tubuh wanita cantik itu ambruk, memeluk jasad Dokter Burhan sebagai seorang wanita dan anak, aku merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang tua. Meskipun aku belum mengalaminya sendiri, tapi perpisahan memanglah menyakitkan, meskipun bukan kematian yang mendasarinya. Sabar dok, aku mengusap bahu Dokter Kamila yang bergetar. Ini semua gara-gara kamu. Aku terlonjak kaget saat Dokter Kamila berteriak dengan melotot ke arahku. Seandainya tadi kamu membiarkan Pak Adi mengatakan iya, mungkin Papa tidak akan pergi secepat ini. Aku menggelengkan kepala, menolak tuduhannya. Ini takdir, kataku pelan. Tidak, ini bukan takdir. Anda harus bertanggung jawab atas meninggalnya Papa. Kamu yang menyebabkan Papa meninggal. Kamu yang telah menghalangi Pak Adi menyetujui permintaan ayahku. Jika saja tadi mengatakan bersedia, mungkin Papa akan merasa senang dan dia tidak akan meninggal. Dia meninggal karena shock dengan jawaban Pak Adi. Papa pergi karena tidak puas dengan penolakan itu. Aku mundur satu langkah, menghindari Dokter Kamila yang berteriak seraya berucap asal. Seperti orang yang hilang akal, dia terus meracau, menyalahkan aku atas meninggalnya Dokter Burhan. Ini semua gara-gara kamu. Ini gara-gara Bu Alina, ujarnya lagi, menunjuk wajahku. Papaku mencoba menenangkan Dokter Kamila. Mertuaku itu berbicara lembut, layaknya seorang ayah pada putrinya. Papaku juga memberikan isyarat pada Adi untuk membawaku keluar dari ruangan ini, agar Dokter Kamila bisa lebih tenang. Jangan diambil hati ucapan Dokter Kamila, sayang. Dia sedang shock dengan kematian ayahnya. Benarkah ini salahku, Mas? Ucapku, tak menghiraukan perkataan Adi. Aku berhenti melangkah, berdiri dengan tatapan kosong, lalu menghampiri kursi panjang yang ada di luar kamar Dokter Burhan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencerna ucapan Dokter Kamila tadi. Ini salahku. Tidak, Al, ini bukan salahmu. Seperti yang kamu katakan, ini takdir.
kepergian Dokter Burhan karena memang sudah waktunya, bukan karena kamu. Tapi jika tadi kamu menjawab bersedia, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini, Mas. Belum tentu. Aku egois, Mas. Aku tidak bisa berpikir dewasa. Aku terlalu takut kehilangan kamu. Aku terlalu takut untuk berbagi. Padahal bisa saja permintaan Dokter Kamila tadi hanya untuk menenangkan Dokter Burhan, kan? Tapi aku malah menanggapinya dengan serius. Ketakutanku pun serius, Mas. Shh. Adi menangkup kedua pipiku. Dia mengusap pelipisku yang berkeringat. Kemudian tangan besar itu membawaku ke dalam dekapannya, memelukku, menenangkanku yang terbawa perasaan dengan ucapan yang dilontarkan Dokter Kamila. Kamu tidak salah. Kamu bukan penyebab meninggalnya Dokter Burhan. Ini takdir. Ini sudah jalannya. Tanamkan itu pada hatimu. Oke? Bisik Adi seraya mengusap kepalaku. Beberapa saat diam dalam dekapan suamiku. Aku mulai mengurai pelukan, menoleh sebentar pada pintu kamar yang tertutup rapat dengan tangis wanita di dalamnya. Adi mengotak-ngatik ponselnya sebentar, lalu kembali menatapku dengan lembut. Tangan itu kini menyelipkan rambutku ke belakang telinga. Kita pulang ya, ujar Adi kemudian. Kalau kita pulang, bagaimana dengan Dokter Kamila? Sisi bayiku masih memikirkan nasib wanita itu. Di sini, dia tidak memiliki saudara atau kerabat. Tidak akan ada orang yang mau menemani dia selain kami. Ada papa. Barusan aku sudah mengirimkan pesan pada papa. Yuk, kita pulang saja, ajak Adi lagi menarik sedikit tanganku. Aku mengangguk, kemudian berdiri dengan memegangi kursi roda suamiku itu. Gak usah didorong. Mendingan kamu duduk di sini aja, biar enggak capek jalan, ucap Adi lagi. Enggak ah, malu, nanti dilihatin banyak orang. Aku mulai berjalan dengan tetap mendorong kursi roda Adi. Tidak banyak yang kami bahas, lebih fokus pada jalan yang kami lewati hingga tidak terasa sudah sampai di parkiran. Adi langsung menelepon Aris untuk mendekat dan membawa kami pulang. Kejadian hari ini begitu membuatku lelah dan kaget. Meninggalnya Dokter Burhan memberikan pelajaran baru untukku. Yang tadinya aku tidak tahu bagaimana peristiwa hilangnya nyawa dari Raga. Tapi setelah kejadian tadi, aku jadi tahu. Dan itu sangat menyeramkan. Sepertinya sangat sakit sekali, hingga tidak bisa berkata-kata dengan mata yang menjuling ke atas. Bayangan itu pun masih terlihat jelas, membuatku bergidik ngeri. Sesakit itukah sakaratul maut? Nah, itu pada pulang, seru Mama yang menyadari mobil kami masuk ke halaman. Mama, Papa, Safa berteriak kencang, seraya bertepuk tangan. Aku melihat mereka hanya dengan seulas senyum tipis. Kemudian meminta izin untuk ke kamar dengan alasan kebelet pipis. Padahal tidak sama sekali. Aku merebahkan diri di ranjang dengan tatapan yang kosong. Perasaanku campur aduk sekali hari ini. Ada rasa bersalah karena Dokter Kamila menuduhku yang menjadi penyebab meninggalnya Dokter Burhan. Juga rasa takut jika Adi akan mengabulkan permintaan terakhir dokter spesialis saraf itu. Sayang, pintu kamar terbuka dengan Adi yang membawa nampan di bangkuannya. Makan ya, aku menggeleng. Kenapa? Minum kalau gitu. Kembali aku menggelengkan kepala. Adi menyimpan nampan di meja, lalu menghampiriku yang kini sudah duduk dengan bersandar pada kepala ranjang. Kenapa? Tanyanya lagi dengan beringsut mendekatiku. Aku takut, Mas. Apa yang kamu takutkan? Sudah aku bilang, jangan memikirkan kejadian tadi di rumah sakit. Dokter Kamila hanya sedang shock, makanya bicara asal padamu. Percayalah, bukan karena kamu, Dokter Burhan meninggal. Bukan itu, Mas. Aku menjauhkan tangan Adi yang hendak mengusap wajahku. Aku menyugar rambut, memegangi kepala yang terasa berat. Aku tidak tahu
harus menjelaskan dari mana pada Adi. Aku juga tidak tahu kenapa aku sangat ketakutan seperti ini. Trauma. Mungkinkah aku trauma dengan perceraian dan perselingkuhan hingga reaksiku sangat berlebihan? Jika ada orang yang berniat merebut Adi dariku, apakah ini normal atau aku yang sudah gila? Sayangku, Alina, ada apa? Kenapa kamu jadi nangis? Adi mulai panik karena aku yang tidak bisa menahan linangan air mata. Aku takut, Mas. Aku takut. Masa kamu gak paham sih? Takut apa? Kalau kamu tidak bicara, bagaimana aku akan paham? Apa yang kamu takutkan? Aku takut kamu diambilnya. Aku takut kamu gak setia lagi padaku, Mas. Aku takut kamu menikah dengan Dokter Kamila seperti yang diinginkan ayah wanita itu. Ya Allah, Adi langsung memelukku. Namun aku berontak, memukul dadanya. Adi melepaskan pelukannya. Dadaku masih terasa sesak dan aku ingin melepasnya dengan menangis. Jangan suruh aku berhenti menangis. Aku lelah, harus pura-pura kuat. Dari dulu aku tahan air mata ini. Dari dulu aku berusaha untuk tegar, tapi tidak untuk sekarang. Aku takut. Rajauku semakin membuat Adi mengeratkan pelukan. Aku tidak akan menyuruhmu berhenti, sayang. Menangislah, menangis sepuas hatimu. Tapi di sini, di pelukanku, di pangkuanku, di pundakku, aku tempatmu meluapkan emosi. Aku tidak bicara lagi, hanya isakan yang menjadi irama sunyi sore ini. Adi pun tak lagi berucap. Dia diam, hanya dengan mengusap-usap punggungku, rambutku, juga sesekali diselingi kecupan hangat di ubun-ubun. Percayalah, aku tidak akan pergi darimu. Aku milikmu, aku untukmu, dan aku sangat menyayangimu, Al. Tidak akan aku menunggu selama hampir 6 tahun. Jika rasaku ini hanya bualan semata. Cintaku begitu besar padamu dan tidak akan pudar hanya dengan kehadiran orang baru. Aku menurunkan tangan dari dada Adi, lalu melingkarkannya ke pinggang suamiku itu. Kami saling berpelukan dengan dia yang terus menghujaniku dengan kata-kata indah yang membuatku merasa tenang dan nyaman. Bersambung.